Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selma Putri Safira, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E. Jadi, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu mengelola informasi dan juga teknologi. Sebelum itu, perkenalkan di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Lutfi Alia dengan NPM 260, lalu ada Joshua NPM 174, lalu ada Dia Arini NPM 255, ada Adra Olivia NPM 258, Najwa Tias NPM 262, Vidya Labibah NPM 263, dan juga Franciscus NPM 284. Baik, memasuki materi. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah sebuah kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan menggunakan jaringan komputer dan juga internet. Yang dimana kegiatan ini juga mencakup transaksi antar perusahaan dengan pihak luar seperti para pemasok dan juga para pelanggan. Lalu apa bedanya dengan e-business? Kalau e-business itu mencakup seluruh proses bisnis digital termasuk juga di dalamnya ada e-commerce, lalu ada produksi, pemasaran, layanan pelanggan, supply chain, hingga kolaborasi mitra. Jadi simpelnya e-business itu sudah mencakup seluruh proses daripada e-commerce, seperti itu. Lalu ada juga model dasar transaksi elektronik yang terdiri dari pertama pelaku transaksi seperti bisnis, pebisnis, konsumen, atau juga para pemerintah. Lalu yang kedua yaitu ada sistem yang berbasis jaringan atau internet sebagai media transaksinya, dikarenakan ini berbasis teknologi seperti itu. Lalu yang ketiga ada proses digital seperti pemesanan, pembayaran, dan juga pertukaran data antar pelanggan dan juga pengguna atau konsumen. Lalu tujuan bisnis di sini itu berupa peningkatan layanan, hubungan mitra, dan juga efisiensi ekonomi. Ada pula manfaat e-commerce bagi para pebisnis atau pada perusahaan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pelayanan pelanggan sebelum, selama, dan juga setelah transaksi berlangsung. Yang kedua, yaitu memperkuat hubungan dengan pemasok dan para pihak dari keuangannya sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan pengembalian investasi bagi pemilik dan juga pemegang saham di dalam perusahaan tersebut jika ada. Namun, e-commerce itu bukanlah tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan secara langsung, tapi merupakan alat strategis. Jadi, e-commerce adalah hanya sebuah alat atau sebuah penunjang yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi, daya saing, dan juga stabilitas keuangan yang maksimal. Business to consumer e-commerce atau bisa disebut sebagai B2C. Jadi B2C adalah model e-commerce di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung ke konsumen akhir melalui internet. Nah, perusahaan yang menggunakan model B2C itu seperti Shopee, Amazon, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, untuk alurnya itu tuh konsumen kan membuka website atau aplikasi. Kemudian konsumen memilih produk dari katalog. Kemudian konsumen men-check out dan membayar secara online dan barang tersebut akan diproses dan dikirim. Selanjutnya itu ada electronic storefronts atau toko digital yang menampilkan produk dan melayani transaksi. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama ada menampilkan produk atau katalog. Jadi ada gambar, harga, dan deskripsi. Kemudian ada juga kategori dan fitur pencarian, kemudian ada keranjang belanja, kemudian ada pembayaran online, dan yang terakhir ada layanan pelanggan. Selanjutnya ada keunggulan dan tantangan dari B2C. Yang pertama, jangkauan pasarnya sangat luas, bahkan bisa global. Yang kedua, operasional dapat berjalan selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, biaya operasional relatif lebih rendah daripada toko fisik. Yang keempat, kemudahan bagi konsumen karena tidak perlu datang ke toko fisiknya. Kemudian untuk tantangan, yang pertama, persaingan ketat antar situs. Yang kedua, masalah keamanan transaksi, jadi keamanan data dan pembayaran.
Kemudian yang ketiga, kepercayaan konsumen terhadap toko online. Dan yang terakhir, distribusi dan pengiriman. Bisnis to bisnis atau B2B mengacu pada transaksi antar perusahaan di mana satu pun merupakan konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam rantai distribusi dari produsen ke grosir, ke toko retail hingga ke konsumen, semua transaksi dari satu entitas ke entitas berikutnya merupakan B2B. Transaksi B2B ini melibatkan relatif sedikit orang. Biasanya mereka yang berada dalam kelompok sistem informasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Orang-orang yang terlibat dalam transaksi B2B umumnya memiliki pelatihan tinggi dalam penggunaan sistem informasi dan memahami proses bisnis yang terdampak oleh transaksi tersebut. Karena transaksi terjadi antar perusahaan, jumlah transaksi B2B mungkin relatif sedikit, tapi nilainya sangat besar. Satu transaksi antara produsen dan grosir dapat melibatkan ribuan unit produk dan bernilai jutaan dolar. Sedangkan perbedaan dari B2B dan B2C ini, untuk transaksi B2C ini memerlukan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam teknologi informasi, sehingga situs web harus menyediakan petunjuk dan bantuan yang memadai. Selanjutnya di sini ada EDI atau Electronic Data Interchange. EDI adalah transmisi data langsung dari komputer ke komputer dalam format terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI merupakan teknologi yang lebih lama, teknologi ini tetap penting karena memfasilitasi sebagian besar e-commerce B2B. Transmisi ini memungkinkan data dikirim dan diterima tanpa perlu memasukkan ulang atau rekening data secara manual. Jalur komunikasi, perangkat keras komunikasi dan layanan pendukung untuk EDI umumnya disediakan oleh perusahaan telekomunikasi seperti AT dan T dan MCI serta perusahaan lainnya. Selanjutnya ada supply chain integration. Supply chain integration adalah integrasi sistem informasi antar perusahaan dengan supplier dan distributor agar aliran barang, informasi, dan pembayaran bisa berjalan secara real-time. Dengan sistem yang terhubung, setiap pesanan yang masuk langsung dapat diproses oleh bagian terkait tanpa harus menunggu laporan manual. Teknologi seperti EDI dan ERP mampu mengotomatisasi pengiriman dokumen bisnis, pengelolaan inventory, dan pemantauan stok. Hal ini membuat perusahaan dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat pengiriman dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Secara strategis, integrasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan mampu membantu perusahaan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat sehingga daya saing perusahaan juga meningkat. Kemudian ada e-marketplace. E-marketplace adalah platform online yang mempertemukan banyak perusahaan untuk melakukan transaksi B2B. Berbeda dengan supply chain integration yang berfokus pada mitra tetap, e-marketplace memungkinkan perusahaan mencari supplier atau pembeli baru secara luas. Terdapat 3 jenis utama, yaitu public marketplace yang terbuka untuk banyak perusahaan, private exchange yang dimiliki satu perusahaan, dan konsortia exchange yang dikelola bersama oleh beberapa perusahaan dalam satu industri. Keuntungan utamanya yaitu marketplace adalah kemudahan mencari penawaran terbaik, transparansi harga, dan proses transaksi yang lebih cepat. Namun perusahaan juga harus siap menghadapi persaingan harga dan risiko keamanan data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pendukung di e-commerce. Jadi e-commerce itu nggak hanya berjalan dengan tampilan website saja, tapi di balik itu ada infrastruktur teknologi yang memastikan transaksi itu bisa diproses dengan cepat, aman, dan juga akurat. Yang pertama terdapat web hosting, di mana web hosting ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan website sekaligus database dari transaksi. Jadi setiap data pesanan, data pelanggan, hingga riwayat dari pembayaran itu semuanya tersimpan di web hosting. Jika hosting itu nggak stabil, maka websitenya itu bisa down, yang tentu akan mengganggu kepercayaan dari pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu payment system. Sistem pembayaran ini tuh bertugas memproses transaksi digital seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, atau virtual account. Jadi di dalamnya itu terdapat mekanisme otorisasi dan validasi agar pembayarannya itu benar-benar sah sebelum pesanan bisa diproses. Kemudian yang ketiga yaitu security technologies, jadi teknologi keamanan digunakan untuk melindungi sistem dari ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Yang keempat yaitu digital signatures, di mana digital signature ini berfungsi untuk memverifikasi identitas pihak yang bertransaksi, serta memastikan dokumen atau transaksinya itu tidak diubah setelah dikirim. Hal ini tuh penting untuk menjamin keaslian dan juga mencegah penyangkalan dari adanya transaksi. Yang terakhir yaitu encryption atau enkripsi. Ini tuh
mengubah data menjadi kode khusus saat dikirim melalui jaringan sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi meskipun data itu disadap, isinya akan tetap tidak bisa dipahami. Lalu terdapat keamanan transaksi dan juga resiko dalam e-commerce. Jadi keamanan transaksi dalam e-commerce itu menggunakan sistem yang disebut multi-layer security atau pelindungan berlapis. Jadi keamanan itu nggak hanya mengandalkan satu sistem aja, tetapi beberapa lapisan proteksi sekaligus. Lapisan pertama itu terdapat enkripsi data saat dikirim melalui jaringan. Ini tuh mencegah pencurian data selama proses transmisi. Kemudian lapisan kedua adalah sistem pembayaran yang melakukan verifikasi identitas dan juga otorisasi. Misalnya dengan kode OTP atau autentikasi 2 faktor. Ini untuk memastikan bahwa yang melakukan transaksi itu benar-benar pemilik akun. Kemudian lapisan ketiga adalah penggunaan digital signature yang memastikan transaksi tersebut sah dan tidak bisa disangkal di kemudian hari. Kemudian lapisan keempat adalah perlindungan server menggunakan firewall dan sistem keamanan jaringan untuk mencegah akses ilegal dari luar. Lapisan kelima adalah monitoring sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau abnormal, sehingga ancaman bisa ditangani sebelum menimbulkan kerugian yang besar. Nah, dengan sistem yang berlapis ini, keamanan itu bisa menjadi lebih kuat karena jika satu lapisan ditembus, masih ada lapisan lain yang melindungi. Kemudian, terdapat resiko. Walaupun sudah menggunakan berbagai teknologi dan juga berbagai keamanan, e-commerce itu tetap memiliki risiko. Yang pertama yaitu resiko hacking dan malware, yaitu upaya peretasan sistem atau penyebaran program berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua yaitu phishing atau penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak resmi untuk mencuri informasi seperti password atau data dari kartu kredit. Yang ketiga yaitu data breach, yaitu kebocoran data pelanggan akibat lemahnya sistem keamanan atau serangan cyber. Yang keempat yaitu identity theft, yaitu pencurian identitas yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi secara ilegal. Yang terakhir yaitu payment fraud, penipuan dalam proses pembayaran, misalnya penggunaan kartu kredit curian. Nah, dampak dari resiko ini tuh sangat serius karena perusahaan bisa mengalami kerugian finansial, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, hingga kerusakan reputasi yang jangka panjang. Karena itu, keamanan dalam e-commerce bukan hanya aspek teknis, tetapi juga strategi bisnis yang menentukan keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang mobile commerce atau m-commerce. Jadi ini tuh adalah bentuk perdagangan elektronik yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone dengan dukungan jaringan melalui nirkabel. Dan m-commerce ini tuh memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan fleksibilitas serta kecepatan dalam aktivitas bisnis digital. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai perbedaan e-commerce dan m-commerce. Yang pertama dari e-commerce dulu, umumnya biasanya melalui komputer atau laptop, lalu berbasis website, dan tidak selalu bersifat online. Yang terakhir itu bergantung pada koneksi tetap. Lalu pada m-commerce itu biasanya melalui smartphone atau tablet, dan berbasis aplikasi mobile, dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja, lalu juga menggunakan jaringan wireless. Adalah dampak smartphone dan tren masa depan. Yang pertama kita bahas dari dampak dahulu. Yang pertama itu konsumen dapat berbelanja 24 jam. Yang kedua meningkatkan impulsive buying. Yang ketiga bisnis itu dapat terdorong membuat aplikasi mobile. Dan yang terakhir strategi pemasaran menjadi lebih digital dan personal. Untuk tren masa depan tuh yang pertama, pertumbuhan mobile payment. Yang kedua, integrasi sistem digital yang semakin luas. Yang ketiga, peningkatan keamanan transaksi. Dan yang terakhir, dominasi perdagangan berbasis mobile. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yang relevan terhadap teori-teori yang sudah dijelaskan pada chapter 3 ini. Yakni mengenai kasusnya itu mengenai Tokopedia itu membantu UMKM memanfaatkan digitalisasi agar kian berkembang. Nah, beritanya itu perihal Tokopedia itu membantu pelaku UMKM untuk memanfaatkan digitalisasi agar usahanya itu semakin berkembang. Nah, upaya ini itu dilakukan untuk melalui pemanfaatan berbagai fitur digital di berbagai platform juga, seperti misal contohnya video promosi dan live streaming yang mampu untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, penjual yang aktif itu akan menggunakan fitur live shopping yang
dilaporkan itu penjualannya mengalami kenaikan atau peningkatan yang pesat, sehingga penjualannya itu hampir 7 kali lipat dari awal. Nah, Tokopedia ini juga menghadirkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam membuat konten digital yang menarik dan relevan dengan kebutuhan penjualan. Nah, selain itu juga kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak itu dilakukan untuk mempromosikan produk lokal melalui kampanye seperti festival beli lokal yang ada dan diselenggarakan pada Tokopedia. Nah, langkah ini itu menegaskan peran Tokopedia untuk tidak hanya sebagai marketplace, tetapi juga sebagai pendukung transformasi digital UMKM guna memperluas pasar dan memperkuat daya saing di era ekonomi digital. Nah, pada selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai relevansi kasus yang sudah tadi saya rangkumkan dengan teori yang ada dan dijelaskan pada chapter 3 ini tadi. Nah, yang pertama, itu dalam teori e-commerce itu telah dijelaskan bahwa bisnis platform digital itu memungkinkan transaksi bisnis to customer atau B2C. Nah, sehingga dalam kasus ini Tokopedia itu memfasilitasi UMKM untuk menjual produk yang langsung kepada konsumen melalui marketplace digitalnya. Nah, hal ini merupakan implementasi nyata dari konsep B2C dari e-commerce. Lalu selanjutnya itu juga ada teori integrational system atau IOS yang menjelaskan bagaimana sistem informasi itu dapat menghubungkan berbagai organisasi dalam satu jaringan bisnis. Nah, dalam Tokopedia ini tuh bekerja sama dengan UMKM, pemerintah, serta berbagai pihak lain yang mendukung digitalisasi. Nah, sehingga terbukti bahwa Tokopedia itu menunjukkan adanya integrasi sistem antara organisasi dan ekosistem digital. Selanjutnya yang ketiga itu ada konsep mobile e-commerce, yang juga terlihat ya dalam penggunaan fitur live streaming dan video promosi yang diakses melalui perangkat mobile. Nah, teknologi ini itu mempercepat interaksi antara penjual dan pembeli serta meningkatkan peluang transaksi. Nah, yang terakhir ini ada teori penekanan bahwa e-commerce itu mampu menciptakan business value dan competitive advantage. Nah, dalam kasus ini digitalisasi UMKM yang membantu UMKM itu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing di era ekonomi digital.